pendirian sekolah kabupaten yang hanya mendidik calon pegawai. Pada tahun yang sama, lahirlah Sekolah Bumi Putra yang hanya memiliki 3 kelas. Rakyat hanya diberikan pelajaran menulis dan menghitung seperlunya, dan hanya mendidik pembantu dalam mendukung usaha dagang mereka. Pemerintah Hindia Belanda memberikan kelonggaran pada sekolah dokter di Jawa. Tahukah mengapa? Iya, untuk menjadi mantri suntik cacar. Alasan utama dibukanya sekolah dokter Jawa ialah dibutuhkan tenaga untuk memberikan vaksinasi atau menjadi vaksinator cacar. Pada tahun 1920 muncullah cita-cita baru untuk perubahan radikal dalam pendidikan dan pengajaran. Taman Siswa lahir sebagai jiwa rakyat untuk merdeka dan bebas. Lalu, apakah kita sudah merdeka? Inilah pentas kolaborasi calon guru bergerak angkatan 4 Kabupaten Pati, Taman Siswa. itu terus
Cukup, cukup. Sepertinya kalian semua belum merdeka dengan yang sebenar-benarnya merdeka. Merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap kuat memerintah diri sendiri. Dalam bahasa Jawanya, mardika iku Jawanya noramu melepas sing pandai, nanging uga kuat kuasa amandiri pringgo. Iku ngendikane sinten, Mbak? Lha kowe durung ngerti ta? Iku ceritanya Ki Hajat Dewantara. Ki Hajat Dewantara. Hajat Dewantara, Mbak. Iya. Sopo kuwi? Gini tak ceritanya. Oh, Ayo, gini, ayo. ini. Saya melu, sini. Gini, melu. Ayo, Ayo. Zaman penjajahan Belanda, pendidikan di Indonesia sangat memprihatinkan. Pendidikan tidak ditujukan untuk semua kalangan. Pendidikan hanya diperuntukkan untuk golongan tertentu saja. Rakyat dididik untuk kepentingan pemerintah dan ekonomi Belanda. Tidak ada pencerdasan, hanya perbudakan. Hingga 3 serangkai tiba. Melihat itu semua, mereka geram. Kemudian mereka berencana membuat sekolahnya sendiri. Mereka dengan tegas menolak pendidikan yang mengutamakan intelektualisme dan mengorbankan aspek kerohanian atau jiwa para siswa. Menurut mereka, pendidikan yang ditawarkan oleh pemerintah kolonial hanya akan membuat pribumi lupa akan kebudayaan dan membuat pribumi menjadi tenaga terampil bagi pemerintah kolonial. Kalau begini caranya, pendidikan semacam ini hanya akan membuat pribumi lupa akan kebudayaan dan hanya bekerja untuk kepentingan Belanda. Ini yang membuat saya berjuang dengan mendirikan taman siswa. Di sana pendidikan benar-benar bersifat pribumi, tidak diskriminatif, dan dapat membuat kesadaran bahwa kita adalah manusia yang merdeka. Ya, betul. Saya setuju. Konsep pendidikan yang memadukan pendidikan gaya Eropa yang modern dengan seni-seni Jawa yang tradisional, bahwa persatuan antara kaum pribumi dan Belanda adalah satu hal yang membawa kemajuan bagi bangsa kita. Ya, bangsa ini bukan kesatuan yang hanya dibangun atas solidaritas etnis, keagamaan, atau kedekatan geografis, tetapi karena rasa kesamaan nasib dan pengalaman. Mari kita berjuang bersama demi kemajuan bumi putra di Hindia Belanda. Mari kita membuat perubahan dalam masyarakat kita. Pada tahun 1922, lahirlah Taman Siswa di Yogyakarta. Taman Siswa lahir sebagai gerbang emas kemerdekaan dan kebebasan kebudayaan bangsa.
mahasiswa muncul sebagai oase penyejuk di tengah pendidikan masa kolonial. Dengan semboyan ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani, Indonesia mencoba meraih mimpi menjadi negara merdeka dan berbudi. Yang
oh ternyata guru-guru kita ketuk pintu baru mengucapkan salam sudah masuk ke dalam rumah, padahal itu tidak boleh. Atau mengintip dari balik jendela, orang mungkin rayu ini, padahal itu tidak baik dan tidak boleh. Yang kedua, siswa mampu bakat mereka sudah terlihat. Mendengar musik dengan bangganya dia menirukan. Ini anak kami baru berusia 4 tahun. bakat dirinya sendiri atau bahkan mungkin memimpin orang lain begitu. Yang keempat adalah membangun budaya positif. Selanjutnya Bapak. Nah, what is on top? What is on your mind if you hear on top? Apa yang ada di dalam pikiran kita atau Bapak Ibu semuanya ketika mendengar kata on top? On top itu berarti di atas, betul? Atau dapat kita